Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, kita harus melakukan kegiatan yang baik dan bermanfaat setiap harinya. Misalnya, mengingatkan orang lain untuk mengerjakan sholat, belajar, dan membantu orang tua di rumah. Kita melakukan suatu pekerjaan atau suatu amal kebaikan, hendaknya kita mengucapkan niat terlebih dahulu, yaitu niat hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ikhlas dalam beramal. Nah, marilah kita belajar bersama-sama ya tentang ikhlas pada pertemuan ini. Ayo belajar tentang ikhlas yuk. Pernahkah Anda semua mendengar atau mengatakan kalimat saya ikhlas? Nah, bagaimana menunjukkan rasa ikhlas tersebut? Ikhlas merupakan perilaku yang tidak dapat dinilai manusia, tetapi perilaku ikhlas menjadi salah satu energi untuk istiqomah dalam kebaikan, karena semua yang dilakukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian ikhlas itu berarti lurus, bersih, bening, dan murni, tidak ada campuran. Maksudnya yaitu keinginan untuk melakukan segala amal perbuatan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan kegiatan atau suatu amal dengan ikhlas, nah kita akan merasakan ketentraman hati, tidak akan mengharapkan balasan. Baiklah Nanda Soleha semua, tadi kita telah mengetahui makna dari ikhlas ya. Nah, saat ini kita akan mengetahui lagi kedudukan dari ikhlas. Kedudukan ikhlas adalah pertama, menjadi penentu diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan. Kedua, ikhlas akan menentukan seperti apa balasan yang akan diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ikhlas akan menjadi penyemangat bagi seseorang untuk terus beramal dan berbuat baik walaupun tidak dilihat dan dihargai orang lain, karena yakin dan merasa cukup dilihat dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda Solihah, perilaku ikhlas, seseorang yang ikhlas tidak akan merasa berat ketika melakukan apa yang dilakukannya. Karena apa? Karena hatinya senantiasa berada pada pengharapan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia sering dihadapkan pada godaan yang dapat mempengaruhi bahkan mengikis amal baik kita. Ada suatu kisah seorang anak perempuan bernama Hani. Hani setiap hari membantu ibu di rumah. Dia anak yang rajin dan selalu membantu pekerjaan orang tuanya. Suatu hari, Hani meminta kepada ibunya untuk dibelikan sepeda baru. Tetapi ibunya belum bisa membelikannya karena sepeda yang lama masih dapat dipakai. Hari berikutnya, Hani terlihat murung dan tidak mau membantu ibunya lagi. Setelah beberapa hari, alhamdulillah ayahnya Hani mendapatkan rezeki dari Allah, sehingga Hani dapat dibelikan sepeda baru. Hani yang tadinya murung tiba-tiba menjadi rajin membantu ibunya. Apa yang kalian pahami dari kisah Hani tersebut? Nah, yang dapat kita pahami dari kisah Hani tersebut, kita melakukan perbuatan dengan ikhlas tidaklah mudah, karena selalu ada tantangan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita perlu tahu hal-hal yang dapat mengikis keikhlasan. Nanda Soleha semua, hal-hal yang dapat mengikis keikhlasan itu ria atau pamer, yaitu melakukan sesuatu dengan tujuan ingin dilihat dan dipuji orang lain. Selanjutnya, takabur atau sombong, yaitu merasa lebih baik dari orang lain. Dan yang terakhir, ujub, yaitu membanggakan diri sendiri karena memiliki kelebihan dari orang lain. Sesungguhnya semua perbuatan yang kita lakukan itu akan kembali pada niat awal kita. Ketika kita melakukan kegiatan yang bermanfaat hanya untuk dipuji orang lain, maka hanya akan mendapatkan pujian saja. Tetapi ketika kita berbuat ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bukan hanya mendapatkan pahala saja, tapi surga dan keberkahan akan kita dapatkan juga. Pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda,
Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawah. Artinya, amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Sekian materi BPI kita hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.